Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Accurate. Kemarin kita telah membahas dan menginput beberapa transaksi PD Nana FF kepada Accurate. Dan hari ini kita akan membahas mengenai transaksi penyesuaian dan menginputkannya di Accurate. Oke, sebelum itu mari kita analisis dulu mengenai soal penyesuaiannya. Nah, di sini terdapat bukti memorial tanggal 31 Desember 2022 dari Ketua Bagian Keuangan dan Akuntansi untuk bagian akuntansi. Yang pertama, sewa toko telah berjalan selama 4 bulan, selalu disusutkan tiap akhir bulan. Pada bulan Desember 2022 belum disesuaikan. Nah, untuk mencari nominalnya, kita hanya perlu membuka dulu laporan dari awal hingga saat ini. Bagaimana cara membukanya? Kita ke menu buku besar, kemudian laporan keuangan, kemudian buku besar lagi, dan klik neraca saldo klasik. Kita sesuaikan tanggal 31 Desember 2022, kemudian klik OK. Nah, di sini terdapat saldo-saldo dari mulai awal hingga tanggal 31 Desember sebelum penyesuaian. Oke. Baik, mari kita lihat soalnya yang nomor 1. Sewa gedung tuh telah berjalan selama 4 bulan dan selalu disusutkan tiap akhir bulan. Pada bulan Desember 2022 belum disesuaikan. Oke. Kita cek ke nominal sewa gedung dibayar di muka. Nah, karena di sana tadi ada pemberitahuan 4 bulan telah disusutkan ya. Otomatis 4 bulannya itu tuh telah dikurangin dari nominal yang 4 juta ini. Jadi 4 juta ini tuh tersisa 8 bulan. Karena 12 dikurangi 4 adalah 8. Jadi 4 juta ini hanya untuk sisanya. Yang 8 bulan yang belum disusutkan. Oke. Kita bagi dulu 4 juta dibagi 8 untuk mengetahui per bulannya sewanya berapa. Nah, bertemulah dengan nominal 500.000. Otomatis setiap bulannya itu bebannya adalah 500.000. Untuk menginput transaksi beban sewa, kita masuk ke buku besar, kemudian bukti jurnal umum. Kita masukkan tanggal 31 Desember 2022 dan masukkan deskripsinya yaitu jurnal penyesuaian Desember 2022. Kita masukkan beban sewa atau biaya sewa ya. Nah, biaya sewa gedung di debitnya itu 500.000 dan kreditnya adalah sewa gedung dibayar di muka. Nah, kita telah menyesuaikan biaya sewa ini. Selanjutnya, laporan stok of name menunjukkan perlengkapan yang masih tersisa 2.500.000. Oke. 2.500.000 adalah yang tersisa di gudang. Kita bayangkan ya. Berarti yang terpakainya kita harus cari nih, berapa? Di sini saldo perlengkapan itu 4.909.500. Oke, kita masukkan ya. 4.999.500. Yang tersisa di gudang itu 2.500.000. Otomatis yang terpakainya adalah, nah yang terpakainya 2.499.500. Kita inputkan di jurnal yang belum kita input tadi. Tinggal enter, masukkan
biaya perlengkapan kantor sebanyak yang terpakai ya, 2.499.500 ya, pada perlengkapan. Nah, kita cek juga ya, takutnya salah. 2.499.500. Oke, sama. Untuk selanjutnya, kita ke nomor 3. Laporan pajak pertambahan nilai dengan memindahkan saldo VAT-in dan VAT-out ke rekening VAT receivable atau payable. Nah, ini berarti kita harus menutup akun VAT-in dan VAT-out ke akun VAT receivable atau ke VAT payable. Nah, kita hanya tinggal memindahkan saldo-saldo yang ada di neraca saldo klasik. Kita masukkan dulu jurnalnya ya, berarti di debitnya adalah VAT-out. Nah, kemudian di kreditnya PPN masukkan. Kita cek ya, apakah lebih banyak PPN masukannya atau VAT-out-nya. Itu menentukan akun yang selanjutnya. Kita cek di neraca saldo klasik, kita masukkan dulu saldo yang VAT-out-nya. 47874750. Oke. 478 47874 750 47874 750. Oke. Part out-nya sekian. PPN masukannya 2.884.200. Oke. Nah, 2.884.200. Nah, sisanya berarti ke VAT payable. Karena PPN masukannya lebih kecil daripada VAT out-nya. Nah, sisanya 44.990.550. Kita next ke jurnal berikutnya. Di sini, gaji bulan Desember 2022 dibayar Januari 2023 sebesar 10 juta dan PPh 21 sebesar 250.000. Oke. Kita debit dulu beban gaji. Biaya ya. Nah, sebanyak 10.250.000 ya. Nah, baru kita masukkan utang-utangnya. Beban yang belum dilunasi, ini 10 juta. Kurang nolnya 1. Dan satu lagi itu adalah income tax payable. 150. Oke. Kita next ke jurnal berikutnya. Pemakaian listrik, air, dan telepon dialokasikan dibayar Januari 2023 sebesar 400, 250, dan 500.000. Oke, listrik, air, dan telepon. Berarti kita masukkan beban-bebannya dulu ya. Listrik, 400.000 ya. Air itu berarti biaya PAM ya. Ini masih di debit 250 sama telepon berarti telekomunikasi 500. Di sininya kreditnya adalah beban yang belum dilunasi 1.150.000.
Coba kita lihat nominalnya benar nggak? 400, 250, dan 500 ribu. 400, 250, dan 500 ribu. Oke, udah sesuai. Kalau misalnya sudah sesuai, kalian tinggal karena ini belum di enter aja, jadi belum ini. Debit kreditnya sudah balance kan. Kalau sudah sesuai, kalian tinggal simpan dan tutup. Karena untuk penyusutan peralatan itu, kalian nanti menggunakan periode end. Dan untuk rekonsiliasi bank itu, nanti akan menggunakan menu yang lain. Jadi untuk yang ini kita tutup dulu. Kita bisa tutup juga neraca saldo klasiknya. Ini juga bisa ditutup. Nah, untuk periode N nanti kita terakhir, kita ke rekonsiliasi terlebih dahulu ya. Klik kas dan bank. Nah, di sini ada menu rekonsiliasi bank. Kalau misalnya kalian bingung, di sini kan ada saldo berdasarkan rekening bank sebesar 605.578.530. Nah, biasanya kan harus ada yang diinputkan terlebih dahulu ya. Pendapatan jasa giro dan menguranginya itu adalah beban biaya administrasi. Kalian scroll lagi, nah biasanya ada rekening koran. Nah, diketahui kalau misalnya jasa gironya sekian. Nah, ini yang harus diinputkan. Oke, kita inputkan dulu jasa giro dan ADM-nya ya. Karena di sini masih belum ada ya. Berarti kita inputkan dulu ke payment dulu deh. Kalau ke payment, paid from-nya itu pasti dari bank. Voucher number-nya ini kita isikan sesuai dengan ini aja ya. BM 01. M01, kemudian tanggalnya 31/12/2022. Memonya itu adalah pembayaran administrasi bank. Kalian cari akun yang telah dibuat ya, biaya administrasi bank. Nah, ini jumlahnya kalian inputkan sebesar yang ada pada rekening koran. Nah, 150.000. Sudah, kalian jangan lupa klik kalkulator. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal simpan dan tutup. Kemudian kita klik order deposit untuk menambahkan pendapatan jasa giro. Ke bank juga ya. Jangan lupa voucher number-nya yang sama tadi, BM01. G1/12/2022. Penerimaan pendapatan jasa giro. Tinggal kalian cari akun nomor berapa, biasanya akun nomor 8 ya, pendapatan jasa giro. Nah, yang ini. Saldonya adalah 356.500. 356.500. Tinggal kalian klik kalkulatornya. Kalau sudah, tinggal simpan dan tutup. Oke, karena di sini masih belum muncul ya yang tadi kita inputkan, kita cancel dulu. No. Nah, kita masuk lagi ke rekonsiliasi bank, kemudian kita klik Bank Risma. Nah, kalian masukkan dulu saldo rekening koran yang ada pada bukti memorialnya. 605.578.530. 605.578.530.
530. Oke. Kita cek apa benar. 605, 578, 530 benar ya. Kalau misalnya sudah dimasukkan seperti ini, kalian klik cek semua. Nah, otomatis yang di sininya semuanya terchecklist ya. Nah, kalau misalnya selisih saldonya itu 0, nah berarti kalian dari mulai menginput saldo awal, transaksi, penyesuaian, itu kalian sudah benar. Yang berhubungan dengan akun bank itu kalian sudah benar. Karena selisih saldonya 0. Jangan lupa rekonsilnya tanggalnya 31 Desember 2022 ya, sesuaikan. Itu pasti selalu di akhir tahun. Kalau misalnya ada selisih saldonya gimana, Bu? Nah, berarti kalian ada yang salah. Biasanya salahnya itu dari, misalnya, pada saat kalian menginputkan pengeluaran kas kecil malah ke bank. Jadi berkurang banknya. Atau sebaliknya. Jadi berpengaruhnya itu dari sana. Karena untuk rekonsiliasi bank itu berarti yang berhubungan dengan akun bank. Entah itu pengeluaran atau penerimaan. Seperti itu. Jadi selisih saldo yang di sini tuh harus 0. Karena ini membuktikan apakah kalian sudah benar atau tidak. Kalau misalnya tanggalnya sudah sesuai, ininya juga sudah 0. Nah, kalian tinggal save and close. Nah, kalau misalnya kita buka lagi rekonsiliasi bank, akan muncul tanggal rekonsil. Ini kita klik banknya dulu, akan muncul tanggal terakhir rekonsil. Nah, sudah ya, 31 Desember 2022. Nah, berarti kalian ini sudah melakukan rekonsil kalau misalnya sudah muncul tanggal terakhir rekonsil ketika diklik lagi banknya. Kita cancel aja. Selesai untuk rekonsiliasi bank. Terakhir, kita harus melakukan period end atau mengakhiri periode sekarang untuk membuka ke periode selanjutnya. Caranya itu adalah ke aktivitas, kemudian periodik, kemudian proses akhir bulan. Bulannya itu sesuaikan dengan bulan transaksi ya, berarti kan ini Desember. Kalian klik Desember. Tahun berapa? Tahun 2022. Kalau misalnya sudah seperti jendela berikut, tinggal kalian klik OK. Nah, proses akhir bulan telah selesai. Artinya, nanti penyusutan aktivitas tetap juga sudah selesai. Dan akun-akun nominal juga sudah ditutup. Kita cek ya ke buku besar deh. Di daftar akunnya. Kita cek akumulasi penyusutan peralatan. Nah, muncul saldo ya. Yang tadinya kosong sekarang muncul saldo. Itu artinya kalian sudah melakukan period end. Karena akumulasi penyusutan peralatan dan beban penyusutan ini bisa disesuaikannya hanya dengan period end ya. Sekian untuk pembahasan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu harap kalian bisa menerapkan dari mulai langkah-langkah pada part 1, 2, dan 3 ini dengan benar dan bisa menghafal langkah-langkah tersebut untuk menghadapi uji kom minggu depan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.